Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendatangi pada suatu kaum turdahu ru'usuhum, yang dipek-prek. Apa Indonesia pek-prek? Dipepejet, dihancurkan, dibinasakan. Nanti pek-prek, dipukul, ditakol sampai hancur. Dipek-prekan. Kepalanya ini dihancurkan, sudah hancur dijadikan lagi, disiksa lagi sampai hancur. Gesremuk jadi kendai normal terus sampai enggak henti-hentinya siksaan tersebut. Na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan semua diselamatkan oleh Allah. Amin. Berkata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Ya Jibril, man haulai?" Siapa mereka itu? Orang-orang yang dahsyat disiksa, kepalanya dihancurkan, dipepejet, dipek-prekan sirah-sirahna. Siapa mereka itu Jibril? Qala haula'il ladzina tatathaqalu ru'usuhum 'anis salatil maktubah. Mereka adalah orang-orang yang berat kepala mereka untuk dipakai melaksanakan sujud salat 5 waktu. Kadeknya kontrol keluarga kita, anak kita, ya kontrol jangan sampai ada yang meninggalkan salat. Bahaya itu. Nanti di akhiratnya kalau tidak taubat dikhawatirkan siksaan Allah Subhanahu wa taala disiapkan untuk orang yang meninggalkan salat. Dipek-prekan ya, ujung-ujung dipek-prekan, dibere ya, naon lieur. Vertigo tonggo ka dipek-prekan. Dibere vertigo penyawat vertigo geus teu sanggup. Ieu mah dipek-prekan. Nauzubillah minta. Dan tidak henti-hentinya itu siksaan dari Allah. Kenapa? Karena mereka di dunianya tidak mau melaksanakan kewajiban salat yang wajib. Maka kontrol. Kalau kita sayang sama anak kita, keluarga kita, suami kita, istri kita, saling mengingatkan di dalam salat. Jangan sampai meninggalkan salat. Dijelaskan di dalam kitab Al-Kabair, siapa orang yang meremehkan kepada salat, meremehkan salat. Ini baru meremehkan, apalagi meninggalkan. Jangankan meninggalkan, meremehkan. Ya. Orang yang meremehkan salat akan disiksa oleh Allah dengan 15 siksaan. Ada 15 siksaan ini Allah siapkan untuk orang-orang yang meremehkan salat 5 waktu. Hati-hati ya, jangan sampai meremehkan salat 5 waktu. Allah siapkan 15 siksaan untuk orang yang meremehkan salat 5 waktu. 5 siksaan Allah siapkan di dunia. 3 siksaan Allah siapkan ketika mati, 3 siksaan Allah siapkan di kubur, 3 siksaan Allah siapkan ketika keluar dari kubur. Na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan semua diselamatkan oleh Allah dari segala siksaan Allah fid dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Berapa anak-anak? 15. 5 siksaan Allah siapkan di mana? Di dunia. 3 siksaan ketika mati, 3 siksaan di kubur, 3 siksaan ketika keluar dari kubur. Siksaan di dunia. Yang pertama, Allah cabut keberkahan umurnya. Dicabut keberkahan umur. Umurnya enggak berkah. Dia diberi umur tidak diisi dengan ibadah, tidak diisi dengan amal soleh, diisinya dengan maksiat. Dicabut keberkahan umurnya oleh Allah. Gara-gara meremehkan sholat. Itu di dunianya. Di dunianya dicabut keberkahan umur. Nambah umur bukan tambah baik, bukan tambah soleh, tapi tambah nggak baik. Kenapa? Karena sudah dicabut keberkahan umurnya oleh Allah. Na'udzubillah min. Yang kedua, dihapus tanda orang-orang soleh dari mukanya. Tidak ada raut muka itu, tidak ada tanda orang-orang soleh. Dicabut oleh Allah. Dihapus raut mukanya dari tanda orang-orang soleh. Yang ketiga, segala amal kebaikan yang ia kerjakan tidak diberi pahala oleh Allah. Segala amal kebaikan yang ia lakukan tidak menjadikan pahala, tidak diberikan pahala oleh Allah. Yang keempat, tidak diangkat doanya ke langit, tidak diangkat doanya ke langit. Yang kelima, tidak ada bagian baginya doa orang-orang soleh. Itu 5 perkara di dunia
Untuk siapa? Orang yang meremehkan sholat. Yang apa? Meremehkan sholat. Bagaimana meremehkan sholat? Dia sholat sih sholat, tapi sholat subuhnya jam 8 gitu. Tiap hari sholat saya. Sholat subuhnya jam 8. Sholat duhurnya jam 4. Sholat asarnya jam 7. Sholat maghribnya jam 8. Isanya waktu subuh. Nah itu baru 5. Di dunia akan ia dapati siksaan dari Allah 5 perkara tersebut. Kemudian siksaan yang Allah berikan kepadanya ketika dia mati. Ketika mati, indal maut ada 3 siksaan. Yang pertama, dia mati dalam keadaan kehausan. Hanang, teu kabayang, lamun haus, wah teu kabayang. Ya, ripuhna jelema kehausan. Urang lamun kehausan ripuh. Dia akan mati dalam keadaan kehausan. Yang pertama, yang pertama adalah matinya dalam keadaan hina. Matinya dalam keadaan hina. Hina matinya dalam keadaan hina. Yang kedua, matinya dalam keadaan kelaparan. Yang ketiga, matinya dalam keadaan kehausan. Andai kata itu apa? Itu laut diberikan kepadanya, diminum kepadanya, pasti dia tetap masih haus. Laut sakitu legana, namun dibikin kepadanya tetap teleungit eta hanaangna. Disiksa oleh Allah. Gara-gara meremehkan salat 5 waktu. Hati-hati tuh, ya. Jadi yang pertama, matinya dalam keadaan hina. Kedua, dalam keadaan kelaparan. 3, dalam keadaan hausan. Kemudian siksaan yang Allah berikan di kubur, di alam kuburnya. Siksaan yang Allah berikan di kuburnya, yang pertama disempitkan kuburannya, disempitkan kuburannya. Yang kedua, dinyalakan api dalam kuburannya. Dia bulak-balik pada bara api, disiapkan seuneu ku Allah dina kuburana, di alam kuburna. Yang kedua, disiapkan api di dalam kuburannya. Yang ketiga, disiksa dengan ular yang bernama Syuja'ul Aqra. Ya, disiksa dengan ular yang namanya siapa? Ada ular Allah ciptakan, ini ular untuk nyiksa orang yang meremehkan sholat. Namanya ular Syuja'ul Aqra. Matanya ini ular dari api, sunu keluar. Kukunya dari besi, panjang satu kukunya jarak 1 hari. Eta lamun dilalakonkeun sapoe panjang kukuna hungkul. Na'udzubillah min dzalik. Nah ini apa? Ular Allah siapkan untuk menyiksa orang yang meremehkan sholat. Ketika setiap ular ini memukul orang tersebut masuk ke dalam bumi 70 dhira. Maka tidak henti-hentinya orang tersebut disiksa oleh Allah sampai hari kiamat. Nepi ka poe kiamat, di alam kuburnya dalam siksaan. Kemudian siksaan Allah yang Allah siapkan kepada orang yang meremehkan sholat ketika keluar dari kubur, yaitu yang pertama adalah beratnya hisaban, berat hisabannya. Yang kedua, dimurkai oleh Allah. Yang ketiga, masuk ke dalam api neraka, diseret, digiring karena seuneu neraka ke di akhirat. Nah, eta teh nu ngaremehkeun kana sholat, teu nyaritakeun nu ninggalkeun sholat. Kumaha lamun nasibna jelema anu ninggalkeun salat, wal iyadu billah min dzalik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berkata suatu hari kepada para sahabat. Kata Nabi, Allahumma la tada' fina mahsyaqiyan wala mahruma. Rasulullah SAW berdoa kepada Allah, Allahumma la tada' fina syaqiyan wala mahruma. Ya Allah, jangan kau sisakan, jangan kau tinggalkan pada kami orang yang celaka dan yang terhalang dari rahmatmu. Tsumma qala sallallahu alaihi wasallam.
Kemudian baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat, atadruna manisyaqiyul mahrum? Wahai para sahabatku, apakah kamu tahu ada orang celaka dan dia terhalang dari rahmat Allah? Ada orang celaka dan dia terhalang dari rahmat Allah. Qalu man huwa ya Rasulullah? Siapakah itu wahai Rasulullah? Berkata para sahabat, siapakah wahai Rasulullah? Orang yang celaka ini celaka kata Rasul. Artinya positif celakanya yang berkata Rasul, bukan orang biasa. Yang bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang ini orang celaka dan orang yang terhalang dari rahmat Allah. Maka bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tarikus shalah, orang yang meninggalkan salat wajib. Jelma meninggalkan salat wajib, kata Rasulullah SAW, adalah asyaqiyul mahrum. Orang yang celaka dan terhalang dari rahmat Allah. Na'udzubillah min dzalik. Diriwayatkan, sesungguhnya muka yang paling hitam, yang menjadi hitam pada hari kiamat, paling awalnya orang yang menjadi hitam mukanya pada hari kiamat, hidung melekmek, genek melekmek, teu aya cahaya, hidung, ya, hidung lesreng melekmek, tidak ada cahaya. Itu adalah orang-orang, mukanya orang-orang yang meninggalkan sholat. Beungeutna goreng patut ke di akhirat. Sok sanajan di dunia na kasep, di dunia na geulis, ke di akhirat goreng patut eta beungeutna. Hidung melekmek. Dan sesungguhnya di dalam jahanam ada satu jurang. Di dalam jahanam, neraka jahanam ini ada satu jurang. Jurang ini diberi nama Al-Malham. Jurang apa? Anak-anak, jurang apa? Jurang Al-Malham. Jurang Al-Malham ini penuh dengan ular-ular yang besar. Jadi ada jurang di neraka jahanam khusus, jurang ini diberi nama Malham dan dipenuhi dengan ular-ular. Setiap satu ular itu ya, besarnya itu satu ular seperti rokobatil ba'ir, sahnu rokobatil ba'ir, ya, sebesar rokobah. Non rokobah teh non punuk, pundaknya unta, pundakna unta sakumaha, tah hijina ora itu segede kitu. Panjangnya tuluha masiratu syahrin, panjangnya ini ular kalau ditempuh 1 bulan, panjangnya sabulan, panjangnya ta orang. Dan ular ini mematuk, menyiksa kepada orang yang meninggalkan sholat. Jadi ular tersebut Allah siapkan untuk menyiksa orang yang meninggalkan sholat fardu ketika mereka di dunia. Maka ketika dipatuk oleh itu ular, maka mendidih racunnya itu ular pada badannya orang tersebut selama 70 tahun. 70 tahun ke di akhirat dan di dunia. Sekali dipacok kolar langsung ngagolak, ya. Eta racunna dina awakna 70 tahun. Summa yataharra lahmu, kemudian hancur dagingnya orang tersebut. Kenapa? Karena meninggalkan sholat. Hati-hati ya, jaga sholat 5 waktu. Di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, fawailun lil musallin. Fawailun lil musallin. Celaka orang-orang yang sholat. Atuh kitu mah kuring moal sholat weh. Ceuk nu tara salat teh. Dan nu sholat ge cilaka. Allah teruskan, alladzina hum an sholatihim sahun. Orang-orang sholat yang ketika sholatnya mereka ini lupa, tidak ingat. Maksudnya apa? Lupa di sini. Bersabda Nabi Muhammad SAW, Nabi mengatakan, humul ladzina yuakhiruna sholata an waqtiha. Ya, mereka orang-orang yang mengakhirkan sholat dari waktunya, artinya sudah keluar waktu dia baru sholat. Sholat mah sholat sih teh, ngan dina luar waktu, ya itu tadi. Sholat subuhnya jam 8, jam 9 baru bangun, sholat subrang, subuh kabe banget. Tiap hari seperti itu, wah bahaya itu. Nah, kemudian al-wail di sini wailun fawailun lil musallin. Apa itu wail? Wail itu adalah syiddatul azab, beratnya siksaan.
Allah siapkan siksaan yang sangat berat untuk siapa? Untuk orang-orang yang sholat, tapi mereka sholatnya di luar waktu sholat. Mengakhirkan sholat dan sholat fardu. Keluar dari waktu sholat. Dan di dalam keterangan yang lain, wailun itu adalah satu jurang yang ada di neraka jahanam. Yang apabila ini gunung-gunung yang ada di dunia ini, dilemparkan ke jurang tersebut, hancur lebur. Jadi debu itu gunung. Eta gunung nu sakitu teu asna, deus eta gunung, di mana diasupkeun kadinya, dialungkeun kadinya, diapungkeun kadinya, maka bakal jadi kebul. Hancur lebur. Saking panasnya itu siksaan, itu jurang. Jurang itu adalah maskanuman yuakhirus salata an waktiha. Jurang tersebut adalah tempatnya orang yang suka mengakhirkan sholat dari waktunya. Artinya di luar waktu sholat. Orang yang sholatnya dia itu di luar waktu sholat mendapatkan ancaman dari Allah, fawailun lil musallin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selamatkan kita semua dari adab Allah, menjadi orang-orang yang selamat bahagia fid dunya wal akhirah, yang menghormati, menjaga dan memuliakan salat 5 waktu. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Wa ilal marju wal